Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ila umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ila alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja, puji, serta syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sholawat bermahkotakan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabiul Huda, la tansani min syafa'atan ya Rasulullah. Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita minad dzulumati ilan nur au minad dhalalati ilal huda. Di kesempatan yang mulia ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Azhara Qodaria, biasa dipanggil Tia. Asal saya dari Bekasi, alumni Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Saya berasal dari offering agama B9. Baiklah, mungkin hanya itu perkenalan singkat dari saya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan di sini saya akan membahas tentang asal-usul dinamakan surat Al-Ikhlas menurut tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada baginya kesetaraan dengan suatu apapun. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dari surat yang saya bacakan tadi, banyak orang menyebutnya dengan surat Al-Ikhlas. Ya, walaupun beberapa ada yang menyebut dengan surat Kulhu, ada yang menyebut dengan surat Tunisbah, dan lain-lain. Lalu, kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Padahal di dalamnya tidak terdapat kalimat ikhlas. Di sini kita akan membahas tentang asal-usul dinamakan surat Al-Ikhlas. Kata ikhlas diambil dari kata kholis, yang berarti suci atau murni setelah sebelumnya memiliki kekeruhan. Dan ikhlas itu adalah keberhasilan mengikis dan menghilangkan kekeruhan sehingga yang tadinya keruh menjadi murni. Dengan nama itu tercermin bahwa kandungan-kandungan ayat-ayat di dalam surat Al-Ikhlas ini, jika kita pahami, kita hayatin, itu akan menyingkirkan segala kepercayaan, prasangka buruk, dugaan-dugaan dan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang mungkin yang bisa saja ternyata hinggap di benak dan hati. Sehingga pada akhirnya keyakinan tentang keesaan Allah itu benar-benar suci, benar-benar murni, tidak lagi dihinggapi dengan kemusyrikan, baik itu secara jelas maupun kemusyrikan yang tersembunyi. Makna ikhlas itu sendiri ialah artinya menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Tuhan, sehingga yang tersisa hanyalah gambaran-gambaran tentang Tuhan. Karena sebelum adanya Islam, orang-orang pada masa itu berada di zaman kebodohan, zaman di mana mereka tidak mengenal Tuhan. Adapun yang mengenal Tuhan, mereka beranggapan Tuhan itu ada banyak. Mereka beranggapan Tuhan itu memiliki anak, beranggapan bahwa kita bisa menyembah selain Tuhan. Dan anggapan-anggapan itu semua disingkirkan
dengan adanya surat Al-Ikhlas. Karena tadi makna dari surat Al-Ikhlas itu adalah menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Jadi mereka yang beranggapan bahwa Tuhan itu ada banyak dijawab dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad, dan ialah Allah yang Maha Esa, yaitu satu. Dan mereka beranggapan bahwa boleh meminta sesuatu kepada selain Allah. Disingkirkan. Allahus Samad. Allah tempat meminta sesuatu, meminta segala sesuatu itu hanya kepada Allah. Oh, Allah itu memiliki anak. Disingkirkan. Am yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Oh, itu ada sekutu baginya. Disingkirkan lagi dengan ayat terakhir surat Al-Ikhlas yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu yang setara dengan dia. Dalam surat ini ditegaskan bahwa hanya Allah yang menjadi tumpuan harapan satu-satunya. Kebutuhan segala sesuatu tidak boleh mengajukan permohonan kepada selainnya. Segala sebab berakhir padanya, dan segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini itu adalah hasil ciptaannya. Surat ini adalah surat yang ke-19 bagi ulama yang menyatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Dan diantaranya ada yang menyatakan bahwa surat ini adalah surat yang ke-22 setelah surat An-Nas dan sebelum surat An-Najm. Itulah mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas, yaitu surat yang menyingkirkan segala sesuatu yang bukan sifat Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan semata-mata dari diri saya sendiri. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.